Bismillahirrahmanirrahim. Video ini dimulai. Pastikan kamu Ya sudah Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Allah masih memberikan ke kita umur panjang, kesehatan insyaallah zahir dan batin, waktu luang dan kesempatan, serta keistiqomahan hati. Mudah-mudahan semua dan seluruh nikmat karunia yang Allah limpahkan ke kita syukuri dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah, amal soleh, baik siang ataupun malam, pagi dan petang, kapan dan di mana saja, semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Nurul Falah yang sama kami hormati, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, nenek mama, alim ulama, cerdik pandai seluruh bidang dalam negeri, kaum ibu yang hadir, para pemuda, pemudi, anak-anak kita. Satu, dua, lumayanlah yang mewakili, dan imam-imam kita yang sama kita muliakan. Bu, ini terang Bu? Lain, semangat ya Bu ya. Jangan patah semangat lah. Ini sudah masuk mulai babak penyisihan. Hilang cie-cie. Dah bahado. Nampak ko awak sampai tu nampak lalu. Batu rela orang tu mungkin dah. Kita kan ingin meraih kesuksesan dunia akhirat. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nanti dikode ya Bapak Ibu ya. Tarawih 30 menit lama mah. 30 menit lama. Panik je mengisi tu Ibu. Ya. Baik. Hadirin kaum muslimin, pembahasan kita bicara masalah meraih Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Mudah-mudahan kita semua Allah izinkan, Allah berikan yang terbaik untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu Bapak Ibu apakah hidup untuk Ramadan yang akan datang. Jangankan Ramadan yang akan datang, besok pagi itu tentu bisa dijamin dah. Bu, lain terang Bu? Lain. Kalau ada yang ragu bertanya Bu. Ayo, kawan bertanya beku sama-sama bingung aja beku. Baik, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, bicara masalah Lailatul Qadar itu adalah insyaallah bentar lagi kita sekarang sudah masuk pertengahan. Sudah pertengahan kita ini. Jadi sianan ka sukses, siapa yang akan berhasil nanti akan nampak tuh. Akan nampak tuh di akhirnya. Jadi yang sukses dan berhasil tuh orang yang puasa dari awal sampai akhir. Orang yang mendirikan malam dari awal sampai akhir, bukan awal dan akhir. Ingat itu? Kalau awal dan akhir, tengah-tengah kok bolong kok. Itu sama aja donat tuh. Enggak, tapi dari awal sampai akhir. Hambatan banyak, tantangan sudah mulai ada. Mungkin awak lalatia, badan lah panik, lah mulai taraso. Mulai kalau ada gerimis hujan, ini ada tantangan begitu. Mampu tak kita untuk mengalahkan itu semua? Semakin tinggi tingkat kesulitannya, biasanya nilai sesuatu itu semakin berharga dan semakin hebat. Nah, inilah panitia yang memberikan meraih kesuksesan di malam Qadar.
Bapak Ibu hadirin, Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran surah Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar atau malam kemuliaan. Jadi dalam tafsir malam Qadar itu ada ditafsirkan dengan malam kemuliaan. Ternyata Al-Quran turunnya pada malam kemuliaan. Karena Al-Quran itu adalah kalamullah, mulia, dari yang maha mulia, melalui makhluk-makhluk yang mulia kepada makhluk yang mulia untuk makhluk yang mulia. Dan siapapun yang bersentuhan dengan Al-Quran, apapun yang bersentuhan dengan Al-Quran pasti mulia. Itu sudah jaminan itu. Bapak Ibu, mungkin awak tahu kulit kambiang. Kulit kambiang tahu Bu? Itu kan sudah tidak baik lagi itu. Bisa terbuang, kalau dimasak bisa dimasak, bisa tidak ada gunanya, bisa juga menjadi najis dan bangkai segala macamnya. Tapi kalau kulit kambing itu dibersihkan, dirawat, dirapikan dan diawetkan serta dibaguskan serta diperbaiki, bahkan diolah sedemikian mungkin, dibungkuskan kepada Al-Quran. Setiap membaca selesai Al-Quran, orang baca Al-Quran, itu kulit kambing itu dicium. Apapun yang bersentuhan dengan Al-Quran pasti mulia. Ingat tuh, itu baru kulit kambing. Apalagi manusia. Makanya manusia-manusia yang bersentuhan dengan Al-Quran tidak pernah hina. Karena Al-Quran itu adalah kalamullah. Jadi kami telah menurunkan, kata Allah, Al-Quran pada malam kemuliaan. Hadirin kaum muslimin, wa ma adraka, tahukah kamu apa malam kemuliaan itu, malam Qadar itu? Jadi ada semacam pernyataan, kemudian ada pertanyaan. Dia tahu kawa, kemudian ditanya, lai tahu si anu itu, lai tahu malam kemuliaan itu, malam kemuliaan itu. Kemudian ada jawabannya langsung. Jadi malam kemuliaan itu adalah Lailatul Qadri. Jadi malam yang hebat itu, malam yang mulia itu khair. Kalau kita sempat ibadah di malam tersebut, maka lebih baik, akan bagus bahasa itu khair min alfisah, dari ibadah 1000 bulan. 1000 bulan itu pada tahun tuh Bu? Lebih kurang pada 83. Mohon izin, ada ibu-ibu yang 83 sini? Alhamdulillah ya. Ya mungkin bisa waca lihat seperti apa kalau umur manusia ada 83. Ya lumayan lah, masih tago gitu kan. Satu kali kita beribadah di malam itu, mungkin sholat, anggaplah kita sholat isya di malam kemuliaan tersebut atau malam Qadar yang kita kenal, yang terkenal oleh kita, itu sama nilainya ibadah 83 tahun lamanya. Itu kan sangat luar biasa tuh. Jadi maka Allah berikan, Bapak Ibu hadirin, ada tempat-tempat mulia, ada waktu-waktu mulia dan istimewa, ada manusia-manusia yang istimewa dan manusia mulia, ada bulan-bulan yang istimewa dan bulan mulia, ada pekan-pekan yang istimewa dan mulia, dan itu Allah izinkan, Allah berikan seperti itu. Tempat yang mulia, masjid, rumah ibadah. Jadi makanya ibadah di masjid, di musola jauh lebih utama bila ibadah di rumah. Awak di rumah sholat, di masjid sholat, sama-sama sholat maghrib, sama 3 rakaat, sama kan nilainya? Tidak, berbeda. Karena Allah telah memuliakan tempat.
malam-malam mulia, sepertiga malam. Itu waktu yang sangat hebat sekali antara azan dan iqamah. Jadi antara azan dan iqamah itu Bapak Ibu jangan mau tajuk. Enggak, sini tidak ada tempat lain. Nah gitu. Di sini cuma mengasih tahu, menyampaikan saja. Kalau letak aja awak salat sunnah, salat sunnah. Tapi kalau ndak mungkin setengah menit lagi atau 1 menit. Kan ndak mungkin salat sunnah lah dah. Berdoa. Karena itu adalah doa yang sangat mustajabah antara azan dan iqamah. Banyak doa di situ. Terserah mau doa apanya, mau bahasa Arab, mau bahasa Awak, jadi yo, silakan, tidak apa-apa. Doakan orang tua awak, doakan diri awak, doakan keluarga awak. Apalagi di sini bulan yang penuh berkah. Nanti ada amalan-amalannya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, ternyata Allah siapkan itu. Bulan-bulan yang istimewa, bulan Ramadan, bulan maghfirah, penuh ampunan. Jadi seluruh yang dilakukan oleh manusia, hamba-hamba Allah di bulan Ramadan itu punya nilai yang sangat luar biasa. Karena ada redaksi hadisnya, kullu hasanatin ya'malu wahidnu adam yudha'afu. Ada kata-kata yudha'afu. Tiap-tiap kebaikan yang dilakukan oleh anak Adam, Bani Adam, itu dilipat gandakan pahalanya. Dari 10 kali lipat menjadi 700 sampai sekian banyaknya. Tapi ada amal ibadah yang tidak ada lipatannya, yang diukur tidak mampu oleh manusia. Apa itu? Illa saum, kecuali puasa. Kenapa? Kalau sholat 27, hadis yang terkenalnya ada 8 begitu. Tapi yang terkenal 27 lah, anggap 27. Kalau berinfak mungkin 700, membaca Al-Quran tiap-tiap huruf adalah 10 atau sekian lebih. Kalau puasa tidak, li wa ana ajzibihi, akulah yang membalasnya, kata Allah. Kalau Allah yang membalas bisa jutaan, bukan lebih dari itu. Tidak bisa diukur dengan akal lagi itu. Makanya Ramadan ini pada hakikatnya kan ditunggu-tunggu. Jangan sampai kita menjadi hamba yang merugi. Nyodo lah datang bulan Ramadan tapi merugi di bulan Ramadan tuh. Itu lain pula kajian babnya itu. Tidak selesai malam ini dah. Lawan ini kok. Kameramen. Ya. Amalannya. Mungkin malam qadar kita sudah tahu semuanya. Amalan yang terpenting. 1, perbanyak istighfar. Istighfar, astaghfirullah. Astaghfirullah, perbanyak, yang panjangnya juga boleh. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Silakan. Atau sayyidul istighfar, induknya boleh, enggak apa-apa. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani. Terus. Boleh. Berapa banyak? Sebanyak-banyaknya. Jangan dibatih. Apakah 100 lebih? 200 lebih? Silakan sebanyak-banyaknya. Perbanyak istighfar. Istighfar adalah pengakuan. Tandanya kita ini makhluk yang lemah, bersalah, penuh dosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Seluruh manusia pasti berdosa. Kalau tidak kadang ketik. Kullu bani Adam khata'. Tiap-tiap anak turunan Adam selalu berdosa. Wa khairul khata' tubu ilallah. Manusia yang baik dia salah, taubat kepada Allah. Yang minimalnya taubat adalah membaca istighfar. Biasanya Bapak Ibu, Bu, lain terang Bu. Lain yang sama. Biasanya awak siap sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, kan istighfar ya Bu ya. Astagfirullahaladzim. Barangkali biasanya Bu 3 kali sholat yang fardu 5, 3 kali 5 balik.
lebih kurang 15 kali awak sehari semalam mohon ampun ke Allah. Kita lihat Rasul dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, wallah kata Rasul, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum, aku mohon ampun ke Allah sehari semalam min 70 marrah, 70 kali. Hadis yang lain sampai 100 kali. Awak bara tadi 5 baliknya, Nabi 70. Awak barahnya tadi 5 baliknya. Awak umat Nabi tu, pengikut Nabi. Angkut 70 itu bisa awak kerajuan Bapak Ibu. Ni ilmunya. Kau tujuan dah? Dan bayang oleh. Ilmunya yang penting. Mengamalkannya terserah di Bapak Ibu. Tapi kita saja tahu, kita amalkan terus. Biasanya wa istighfar 3 kali sehari siap-siap solat tu. Kini baca istighfar ampe balik kali siap-siap solat yang fardu. Ampe balik kali 5. Tu matematika tu. Berapa? Alhamdulillah 70. Kan bisa tu. Ampe balik bagi 2. Mohon maaf Bapak Ibu, ini kajian tauhid. Karena memang tak ada gara-gara segodo. Ampe balik bagi 2. 7. Baham kau dibagi 2. Manusia ko dikecian manusia gini go wa insan kamil bergabung 2 unsur. Ada unsur rohania, ada unsur jasmania, ada unsur ruh dan jasad. Kalau roh saja, jasad ndak ada, ana moe. Basobok tengah malam dewa, jam 3 malam. Beliau lah meninggal 20 tahun yang silam. Basobok awak ya. Apa kira-kira tu? Kisah ibu hantu tu. Hantu saja. Atau sebaliknya, jasad saja, roh tak ada. Mayat, lain paguno je lain. Jarang yang mayat datang rumah sampai 5 harinya. Tak ada dah, masih kaki untuk ngebuan tu. Bergabung keduanya, itulah kita ini, insan kamil. Itu tauhid kajiannya Bapak-Ibu ya. Ada pembersihannya itu. Jadi angka-angka yang seperti itu bisa kita lakukan dengan pelaksanaan ada teori-teori tertentu dalam kajian ilmu tauhid. Maka setidaknya awak amalkan saja istighfar sampai balik kali, siap-siap solat lah, selesai itu. Sampai yang kau 70 itu. Baca nanti sebanyak-banyak, mungkin lebih dari itu silakan, tak apa-apa. Tapi kalau ingin mencapai angka 70, ini hadis tu. Boleh Bapak Ibu lihat dalam hadis nanti, kitab hadis. Apakah Imam Muslim, atau apakah Sahih Bukhari, apakah dalam kitab-kitab hadis yang lainnya, Tarikh wa Targhib, Bulughul Maram, boleh disilakan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi perbanyak istighfar. Yang kedua, perbanyak zikir. Amalan untuk Lailatul Qadar itu, kalau ingin meraih kesuksesan awak, zikir. Zikir itu kalbu selalu kontak kepada Allah. Jangan sampai kosong. Dima saja, bilo saja. Bara banyaknya, jangan disabui. Tidak ada batas. Kalau orang-orang tauhid memahaminya tidak tabatih. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang yang beriman, zikirlah engkau kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, bukratan wa asila, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Pagi dan petang, siang dan malam, sambil tagak, sambil duduk, sambil berbaring, qalbu kontak kepada Allah. Zikir. Bahkan sampai-sampai masuk kamar mandi pun, kamar kecil, WC menurut awak, zikir. Baca doa, masuk WC. Tapi tiba di dalam, tidak usah dikaryan. Kalau terengah di dalam doang begitu. Nah, baca. Kalau seandainya kalbu kita kosong, ingat Bapak Ibu, biasanya kalau rumah kosong, siapa yang ada dalamnya? Hantu juga lihat.
Langganan ibu jual tu ya. Kamar ibu ada 5. Ampe besinya. Yang cik lain tu ada isi tu. Siapa tu? Antu jual ya. La ilaha illallah. Antu tu tak ada ibu ya. Allah hanya ciptakan manusia, jin dan malaikat. Antu tu buat tanawak saja tu. Termasuk kuntilanak tak ada, pocong tak ada. Makanya sumpah pocong tu tak diterima. Kalau sumpah nyebut nama Allah, okey, sah itu. Tapi kalau sumpah pocong nan ka ditembak patui, tak ada tu tu. Berarti nyu ambil tu. Tak ada pun ambil dah sumpah pocong. Nan ka menjadi pocong, malah dah pocong. Ya, jadi bahawa kalau seandainya kalbu yang kosong, maka ada isinya. Kita lihatlah tu. Manusia-manusia yang jarang berzikir, yang tak pernah solat, jarang baca Al-Quran, tak kenal banyak dengan kalimah-kalimah thayyibah. Kita lihatlah tu perangai. Saya lihat perbuatannya. Memang kayak gitu. Dia selalu memperturutkan. Tapi kalau orang-orang yang selalu dengan Allah, dengan Al-Quran, pasti terawasi. Jadi perbanyak zikir. Siap solat termasuk zikir. Nyu ada yuk kawan bagi siap solat tabang langsung. Sini tidak ada. Fa idza qudiyatis shalah fadhkurullah. Kalau kau telah selesai melaksanakan solat, maka zikir. Zikir dulu siap solat tu. Jangan tak kajawana tagak, pai pulang, pai kama-kama. Zikir dulu. Itu Al-Quran. Allah yang menyatakan, kalaulah selesai melaksanakan solat, fadhkurullah. Berzikir. Nah, ada orang zikir tu yang kare, mau yang lambe silakan. Boleh keduanya. Dan itu tidak ada salahnya. Kalau suka zikir kare silakan. Oh, awak tak suka zikir kare, jangan disalahan zikir kare itu. Kalau kita zikir ingin lambe silakan. Kalau ada orang zikir lambe, jangan salah lainnya. Kedua-duanya dipakai boleh, boleh. Silakan. Dan keduanya ada dalilnya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Karena Rasulullah mengamalkan itu. Jadi selalu perbanyak zikir. Yang penting qalbu kontak kepada Allah. Zikir yang hebat itu afdhalul zikir la ilaha illallah. Jadi di sana bahasanya afdhalul zikir fa'lam. Ada kata-kata fa'lam. Zikir yang afdal itu fa'lam, maka ketahuilah. Mohon maaf Bapak Ibu, apa yang harus awak ketahui? Ketahui jua ilmu. Ilmu apa? Ilmu la ilaha illallah. Itu tidak mudah Bapak Ibu. Ma'rifatullah. Jadi ilmu la ilaha illallah itu sangat luar biasa. Lebih kurang 3 tahun Rasulullah di Mekah sebelum hijrah, itu la ilaha illallah. Allah ahad, tauhid itu. Kalau duduk tauhid, insyaallah aman. Tidak ada masalah. Jadi hiruk pikuk kacau dunia gini kok, kan gara-gara tauhid dan duduk. Akhirnya masuklah yang lainnya. Jadi zikir yang afdal itu adalah membaca la ilaha illallah. Kemudian kalau dipakai zikir lambe itu, zikir sir namanya, itu dalam ilmu tauhid boleh, boleh. Al-Araf 205 landasannya. Wadkur rabbaka fi nafsika. Sebutlah Tuhanmu. Siapa Tuhan awak? Allah. Sebut Allah dalam dirimu. Al-Araf 205 boleh dilihat tu. Jadi kedua-duanya ada dalil, ada dasar. Jangan saling menyalahkan kita. Yang suka mengamalkan yang keras silakan, yang suka mengamalkan yang lambe silakan. Amalkan kedua-duanya jadi hijau. Karena itu bacaan kalimat tauhid. Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, karena waktu kita mau sholat lagi, udah 30 menit lebih itu. Ya. Baik Bapak Ibu hadirin,
Untuk lebih jelasnya silakan kita amalkan agar Allah memberikan yang terbaik kepada kita dan perbanyak kita dalam memahami hal-hal yang berkaitan dengan tauhid ma'rifatullah. Ada ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul din. Nan tiga tu kada pedanya mulai awal orang lagai-gai gua. Tu para lu sangat duduan kaji tu. Biasanya tu dalam wirid biasanya tu. Kaji tauhid itu ndak bisa 10 menit 20 menit. Gitu. Kita di Ahlus Sunnah Kapal Goto udah 6 tahun lebih dari sekarang, setiap pekan pemain tunggal itu selalu membahas masalah tauhid. Baik, demikian saja. Allahumma minkum ila liqa. Salah ke Allah kita taubat, salah ke manusia saling maaf memaafkan. Ini adalah episode terakhir saya di sini karena subuh sudah kemarin, ini malam yang keduanya. Jadi salah dan janggal mohon dimaafkan, tasinggung karena ya talantong mereka turun. Lai dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah. Ila liqa wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika.